Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa binastain wala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmat dan inayahnya sehingga kita semuanya bisa berkumpul bersama di manasik online sore hari ini. Insya Allah tiada kendala satupun ya Ibu dan Bapak semuanya calon jemaah umroh dari Hasnur Group tahun 2026 ini. Sholawat beserta salam semoga tetap mengalir bagi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita para kaum muslimin dan muslimat dapat mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya perkenalkan Ibu dan Bapak saya dengan Raditya Yogatama, biasa dipanggil dengan Radit. Kemudian di sini juga sudah hadir Ustadz Arifin Jayadiningrat yang insya Allah nanti akan menjadi tour leader dan sekaligus pembimbing ibadah Ibu dan Bapak semuanya dalam program Umroh Keberangkatan 26 Agustus mendatang. Sebelumnya kita eh, di sini mewakili manajemen kami dari Mulia Rahayu Travel atau Mulia Tours mengucapkan terima kasih banyak telah diberikan kesempatan untuk kali yang kedua. Sebelumnya tahun 2025 lalu dan sekarang tahun ini dipercaya kembali untuk memberikan program umrohnya untuk Hasnur Group. Dan insya Allah dengan beberapa rangkaian yang telah kita lalui bersama dengan agenda manasik offline yang sudah kita jalankan di Banjarmasin di Hotel Ratan Inn, kemudian pada saat di Jakarta minggu lalu tepatnya juga sudah kita laksanakan dan insya Allah pada hari ini akan kita finalkan rangkaian untuk persiapan Ibu dan Bapak semuanya dalam ibadah umroh mendatang. Dan untuk rundown sore hari ini nanti akan langsung dipandu oleh Ustadz Arifin Jadiningrat mengenai fikih umroh, kemudian ada beberapa ibadah-ibadah sunnah, kemudian rangkaian ibadah nantinya yang akan kita laksanakan bersama di kota suci Mekah dan Madinah. Kemudian yang terakhir sebagai penutup akan saya pandu langsung mengenai persiapan keberangkatan eh, jemaah mulai dari yang start dari Banjarmasin, kemudian juga yang ada di Jakarta. Insya Allah nanti akan kita refresh kembali untuk persiapan-persiapannya. Sebelum memulai acara, marilah kita eh, awali dengan membaca bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Bismillahirrahmanirrahim. acara sore ini dapat berjalan secara lancar sampai selesai. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk selanjutnya, eh, saya langsung berikan waktu dan tempat kepada Ustadz Arifin. Dipersilahkan, Ustadz. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم حبيبنا المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Bapak-bapak, ibu-ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur alhamdulillah. Kenalkan, nama saya Arifin Jayadiningrat. Ini yang kedua kalinya saya membawa ketiga kalinya saya membawa jemaah dari Hasnur, ya, alhamdulillah.
Mudah-mudahan perjalanan kita nanti dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal. Kita dalam keadaan sehat walafiat. Ibadah kita diterima oleh Allah. Semua dimudahkan dan dilancarkan sampai kembali lagi ke tanah air. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salam dan selawat selalu kita junjungan pada Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu. Alaihi Wasallam. Nah, semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Di antaranya kita banyak bersalam salam kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, langsung saja insya Allah kita akan berangkat ke tanah suci. Kita ke tanah suci. Kenapa disebut dengan tanah suci? Kok suci seperti apa? Ya, ini yang saya akan bahas. Dan predikat kita adalah al-mu'tamir. Al-umrah hiya az-ziyarah. Umrah itu adalah ziarah, datang, visit. Nah, mu'tamir orang yang datang. Tetapi kita tidak seperti datang ke rumah seorang, ke satu tempat. Kita ini adalah panggilan, subhanallah. Maka itu bahasanya labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan Engkau. Subhanallah. Ada tiga tamu Allah. Ini yang disebut dengan tamu Allah. Pertama, orang jihad di jalan Allah. Berjuang, jasad dan ruhnya sudah diberikan pada Allah. Mati syahid. Ini disebut dengan tamu Allah. Yang kedua, orang berangkat haji. Yang ketiga, orang berangkat umroh. Dan kita masuk golongan yang ketiga, yaitu al-mu'tamir. Kalau kita datang ke rumah orang, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, tuan rumah tidak tahu isi hati kita. Kita datang ke siapapun, misalnya ke Ahmad. Ahmad tidak kenal isi hati kita, tidak tahu pikiran kita. Tapi ketika kita jadi tamunya Allah, tuan rumah tahu hati kita seperti apa. Nah, inilah kita butuh aturan ritual yang harus kita paham. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, langsung saja saya akan menjelaskan yang mungkin sudah pernah dijelaskan kepada Bapak Ibu waktu manasik. Mungkin di antara kita sudah pernah umroh, tapi saya anggap belum pernah kita supaya lebih dalam lagi. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ini disebut dengan tamu Allah, tamu Allah. Tamu Allah itu tiga tadi. Kehebatan tamu Allah itu doanya mustajab. Subhanallah. Kita menjadi tamu Allah. Nah, kita fokus menjadi tamu Allah. Hati-hati dengan hati kita. Hati-hati dengan pikiran dan hati kita. Kita berhadapan dengan yang maha mengetahui isi dan pikiran kita. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami telah menciptakan manusia, kami tahu, subhanallah. Dan kami lebih dekat daripada urat yang ada di leher ini Allah. Maka jadi tamu Allah itu kita nomor satu kita jaga pikiran dan hati kita. Ya, baik. Saya akan gambarkan tentang hukumnya dulu, yaitu tentang umroh. Ada niat, ada berihram, ada tawaf, ada sa'i, ada tahallul. Ini ritual secara umum. Nah, kita harus paham hukum-hukumnya seperti apa. Ada di dalam ritual itu ada rukun. Rukun itu kalau tidak dikerjakan rontok, gugur semua amal ibadah. Di antaranya niat, kita datang harus pakai niat. Kemudian toaf, itu harus. Loh, kalau umroh tanpa toaf, ya rontok lah, gugur lah. Kemudian sa'i, ini rukun, ini fundamental. Kemudian tahallul, yaitu motong rambut kita. Barulah yang disebut dengan tertib, nggak boleh diacak. Oh kita sa'i dulu baru toaf, nggak boleh. Oh tahallul dulu baru toaf, nggak boleh. Nah ini tertib ini salah satu rukun daripada umur kita. Ada lagi di atas itu wajib, bukan di atas itu. Selain itu wajib. Wajib itu harus dikerjakan apabila tidak dikerjakan, tidak rontok, tidak hancur.
umrah kita. Tapi Anda bayar dam. Contohnya berihram. Nah, kalau berihram ya pakai. Nah, itu ada aturan-aturan ihram. Aturan-aturan ihram harus kita jaga. Ini hukumnya wajib. Kemudian diantaranya adalah hukumnya sunnah. Boleh Anda kerjakan, boleh tidak. Anda kerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Ya, ini. Nah, apa yang rukun tadi? Satu, niat. Nah, ini niat adalah rukun. Kita harus lihat ini. Niat sini masuk rukun. Jangan sampai kita lupa bahwa niat saya adalah untuk umroh. Lupa. Nah, kapan kita lafazkan niat kita? Dari sekarang sudah diniatin sebetulnya. Nanti ketika kita dari Madinah ke Mekah, ke Bir Ali atau di Bir Ali inilah kita Dzulhulaifah, kita niat, ya Allah, aku datang untuk umroh. Itu R itu mengisi rukun niat. Rukun yang lain apa? R tawaf, ini gambar tawaf ini. Gambar tawaf ini adalah rukun R. R yang selanjutnya apa? Sa'i. Jadi sa'i ini adalah rukun. Gambar selanjutnya apa? R. Tahallul. Dan terakhir tertib. Ini rukun semua ini. Maka ini rukun. Loh, wajibnya mana? Berihram. Itu berihram. Nggak boleh motong kuku, nggak boleh potong rambut, nggak boleh. Laki-laki tidak boleh pakai berjahit, hanya dua helai saja. Ini namanya ihram. Apabila kita sakit, mohon maaf, seandainya kita ada pelanggaran, rambutnya harus dipotong ini, kondisinya memaksa, maka Anda tidak rontok umrohnya, tidak runtuh. Tetap umrohnya jalan, tetapi ada bayaran. Kalau parah sekali, bayar kambing. Kalau tidak, ya bayar fidyah. Gampang ya. Nah, sekarang kita akan datang ke sana. Saya ini umroh pertama, Ustaz. Oh, kalau umroh pertama status umrohnya adalah wajib, namanya Umratul Islam. Jadi hukum umroh itu sendiri pertama yang wajib. Siapa itu yang wajib? Bagi yang mampu ke tanah suci, maka posisinya wajib. Bagi yang tidak mampu lain soal. Ini bagi yang mampu datang ke tanah suci berumroh kalau pertama kali itu namanya Umratul Islam. Apa? Umratul Islam. Wajib. Loh, kok orang-orang pada nggak umroh karena tidak mampu? Kalau Anda punya uang berlebih, tapi tidak berangkat ke tanah suci, wah dosa. Oh ya, apalagi tidak ada niatan untuk haji, tidak ada niatan umroh. Banyak, banyak, sangat banyak orang Indonesia begitu banyak. Ada lagi yang wajib, yaitu nazar. Saya bukan pertama kali Ustaz umroh, tapi saya nazar, ya Allah, kalau aku sembuh dari penyakit ini, saya mau umroh. Nah, umrohnya namanya nazar. Nazar itu janji kepada Allah. Janji kepada Allah. Selain itu adalah sunnah. Bapak Ibu yang sudah pernah ke Tanah Suci, berangkat lagi ke Tanah Suci, berangkat lagi ke Tanah Suci, sudah umroh sekali, lagi umroh bikin lagi, umroh bikin tiga, bikin empat, dan seboleh-boleh. Itu namanya sunnah. Tetapi, nah, apabila sudah niatan sunnah di miqat, kemudian Anda berjalan menuju ke Tanah Suci, hukumnya berubah menjadi wajib. Nggak paham, Ustaz? Oke, saya terangkan dengan analogi, ya. Seandainya saya mau puasa Senin Kemis, sudah niat dalam hati, ya Allah, aku mau puasa Senin Kemis. Maka habis sholat subuh, imsak, saya oh, kapan? Jam 9, jam 10 pagi. Tiba-tiba ada tamu dari jauh datang ke rumah. Kita kasih makan sementara saya berpuasa. Di dalam pendapat mayoritas ulama Anda boleh batalin karena statusnya tetap puasa sunnah. Boleh batalin, ya udah saya makan. Ayo makan, ayo bapak-bapak, ayo makan, makan. Karena status sunnah tidak berubah. Seandainya saya datang ke masjid, Allahu Akbar, mau tahiyatul masjid, Allahu Akbar. Baru Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba
Iqamah, Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, udah qamat. Maka dibolehkan kita untuk membatalkan, saya cancel, saya nggak jadi, langsung saya bergabung di belakang imam. Boleh, boleh. Kenapa? Karena sholatnya itu adalah statusnya sunnah. Jadi status sunnah tetap sunnah. Hanya pendapat satu mazhab saja yang berbeda, yaitu mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ketika Anda puasa sunnah iya, tapi kalau sudah lewat subuh, udah masuk subuh, berubah menjadi wajib. Itu menurut Hanafi saja. Oke, Anda Allahu Akbar, mau sholat tahiyatul masjid, tiba-tiba udah iqamah, maka tahiyatul masjidnya wajib diselesaikan. Hanya pendapat satu, yaitu Abu Hanifah. Hanya satu pendapat. Nah, tapi ketika ulama-ulama berbicara tentang umroh dan haji, seluruhnya berbicara umroh dan haji, Bapak Ibu, semua pendapat satu, yaitu ketika Anda sunnah, maka berubah menjadi wajib, tidak boleh di-cancel. Mau mazhab manapun, Syafi'i, Hambali, Malik, semua sepakat ulama bahwa sunnahnya umroh hanya di sebelumnya. Kalau sudah niat di dalam miqat, kemudian sudah berjalan, berubah menjadi wajib. Ini kebetulan kita musim panas ini. Anda sudah niat, biasanya umroh kedua, ayo kita ke jalan-jalan ziarah Mekah. Ini kita adakan umroh kedua. Udah niat, ya Allah, labbaik Allahumma umratan, saya umroh ya Allah. Tiba-tiba sampai hotel, wih panas sekali Masjidil Haram. Panas, saya cancel. Haram, 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 haram. Berat. Apabila sudah niat melewati mikot, sudah lewat, menjadi wajib. Saya mau berhenti aja. Dosa. Yang kedua, wajib menyelesaikan dari nol. Udah pakaian ihram, Anda lepas, tengah sa'i, capek, nggak jadi ya pakaian ihram. Maka dari nol Anda harus selesaikan sampai selesai. Yang terakhir Anda harus bayar satu kambing dam. Maka itu walaupun saya sudah berkali-kali umroh, ini umroh itu sebelum masuk mikot. Kalau saya niat mikot, ya Allah labbaik Allahumma umratan, berubah menjadi wajib. Oke, selesai. Tanah suci. Kenapa disebut dengan tanah suci? Ini banyak. Suci dari apa? Ini Pak amat sangat penting. Suci dari apa, Ustaz? Kan, mohon maaf, kan kotoran kita ada di masjid itu, di kanan kiri depan belakang tuh banyak WC. Di Masjidil Haram kanan kiri depan belakang, semua hotel itu ada WC-nya. Kita buang air besar, buang air kecil. Kok disebut tanah suci? Suci bukan dari najis materi, tapi dari najis ma'nawi. Najis ma'nawi apa? Batinnya najis. Maksudnya gimana? Syirik. Di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Ini penting. Hai orang-orang beriman, sesungguhnya orang musyrik itu najis. Jadi syirik itulah yang menyebabkan Anda tidak bersih. Lanjutkan. Fala yaqrabul masjidil haram ba'da amim hadza. Jangan sekali-kali mereka itu mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Artinya kita masuk ke tanah suci harus bersih hati pikiran kita. Murni, yang kita besarkan hanya Allah. Tidak ada satupun ataupun apapun atau siapapun yang bisa menandingi Allah Azza wa Jalla. Maka saya tunduk pasrah hanya kepada Allah. Cinta saya hanya kepada Allah. Itu namanya bersih. Tapi ada orang yang memuja-muji selain Allah. Itu namanya kotor, najis. Maka orang yang datang ke tanah suci harus hatinya bersih. Hanya Allah yang dibesarkan. Itu namanya orang yang bersih. Tanah suci, suci dari apa? Suci dari kesyirikan. Nah, memang siapa sih yang dibesarkan? Syirik adalah membesarkan selain Allah. Anda besarkan Allah ya, tapi membesarkan juga selain Allah. Siapa yang kita besarkan? Diri kita ini. Ini kadang-kadang kita lupa. Syirik ini yang berbahaya. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, la syirkum fikum, la syirku fikum. Sesungguhnya kesyirikan di antara kalian akhfa min dabibil mar'ah, akhfa min dabibil namal, akhfa min dabibil namal. Artinya apa? Lebih tersembunyi daripada jalannya semut. Seandainya di
tangan saya ini ada semut, jalan. Kadangkala saya tidak terasa, kata Rasulullah SAW. Kesyirikan tanpa Anda sadari lebih tersembunyi dari jalannya semut di atas kulit kita. Dahsyat lagi. Sungguh-sungguh kesyirikan itu fi hadhil ummah, dalam umatku, akhfa min dabibin namlatis sauda ala safati sauda fi dhulmatil lail. Apa itu? Kesyirikan itu sungguh-sungguh kesyirikan itu lebih tersembunyi, lebih samar, lebih nggak ngeh, lebih tidak kita katakan. Dari apa? Dari rayapnya, kalau merayapnya semut hitam di atas batu yang licin yang hitam di dalam gelapnya malam. Allah Akbar. Digambarnya seperti ini. Udah semutnya hitam, di batu yang hitam, yang licin, di dalam kegelapan malam. Artinya apa? Kesyirikan lebih tersembunyi dari itu. Bapak Ibu, saya ulangi lagi. Kenapa disebut tanah suci? Karena suci dari kesyirikan. Kesyirikan itu apa? Kesyirikan membesarkan Allah plus makhluk. Ada plusnya ini. Siapa yang kita besarkan? Saya. Siapa yang kita puji? Saya. Kebanyakan kita lupa bahwa dalam perilaku kita ada kesyirikan yang tidak kita sadari. Maka semua amal ibadahnya nol. Nanti Bapak Ibu masuk di Google. Tulis di searching di Google, kolomnya, kolom searching itu. Tulis hadis. Golongan orang pertama masuk neraka. Coba. Tulis. Nanti klik. Ada hadis. Tiga golongan pertama masuk neraka, tiga golongan yang masuk neraka pertama ini, seluruh manusia membangga-banggakannya. Si fulan pasti masuk surga, si fulan pasti masuk surga, si fulan pasti masuk surga. Tapi di mata Allah dia masuk neraka. Oh ya, itu hadis. Terjadi dialog antara Allah dan hambanya. Ya, hai hambaku nanti di akhirat. Apa yang telah engkau lakukan di muka bumi? Ya Allah, aku jihad di jalan Allah. Mati syahid. Kata Allah, benar engkau telah melakukan hal itu. Walakin kadzabta. Tapi engkau bohong. Engkau melakukan hal itu. Menepuk dada. Liuqal annaka jari. Supaya kamu dibilang seorang pahlawan yang pemberani. Golongan yang kedua nih para ustadz nih, para kiai nih, para pimpinan pondok. Apa yang telah engkau lakukan di muka bumi? Ya Allah, aku sudah berjuang mati-matian menuntut ilmu. Kemudian saya ajarkan kepada jemaah-jemaah. Betul engkau telah melakukan hal itu. Walakin kadzabta, tapi kamu bohong kata Allah. Kenapa? Kamu melakukan hal itu liyaqal annaka qari wa liyaqal annaka alim. Kamu melakukan itu supaya kamu dibilang, oh banyak bacanya. Oh, supaya dia bilang, alim sekali, berilmu. Maka itu ada. Kenapa akhirnya mereka itu digiring ke api neraka? Kenapa? Menepuk dada. Kita menyembah Allah, iya, tapi maka hati yang kotor karena ada kesyirikan, karena najis. Siapa yang mengatakan najis? Surat At-Taubat ayat 28. Ya alladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Subhanallah. Jadi ini yang berbahaya. Ketika kita di tanah suci, sudahkah kita membersihkan hati pikiran kita? Kalau tidak, Rasulullah SAW sedih waktu itu. Kenapa ya Rasulullah SAW didatengin? Kenapa ada berita? Berita apa? Ya, dari langit itu Allah Azza wa Jalla berbicara tentang tamu-tamu Allah. Kenapa ya Rasul? Nanti di antara umatku ada yang mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan Engkau. Tiba-tiba Allah mengatakan, la labbaik wala sa'daik. Hai hambaku, aku tidak menerima Engkau. Baru mengucapkan talbiyah di miqat. Miqat tanah suci masih jauh. Kalau kita dari Madinah masih 400 kilo lebih jauh. Baru mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku datang memenuhi panggilan Engkau. Dijawab oleh Allah, la labbaik, tidak, aku tidak menerima Engkau. Betapa banyak orang yang ketika datang ke tanah suci menepuk dada, saya orang kaya, saya orang hebat, saya gaji sekian. Lihat, lihat badan saya, lihat tubuh saya, lihat jam tangan saya, lihat tas saya, lihat pakaian saya, lihat harta, apa sepatu saya. Semua show off. Itu orang yang tidak diterima pahalanya oleh Allah.
Karena dia membesarkan Allah di waktu yang bersamaan membesarkan dirinya sendiri. Astagfirullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, di antara umatku ada yang mengatakan, la baik, Allah malah baik. Ya Allah, aku datang memberi panggilan engkau. Allah mengatakan, la baik. Tidak, aku tidak terima. Kenapa? Maka itu pentingnya kita belajar. Beribadahlah dengan ilmu. Jangan ibadah kata yang katanya harus betul-betul dalam. Kadang-kala kita show off di Masjidil Haram, Bapak dari mana, di hotel mana, di apartemen mana. Sorry, saya tidak pakai apartemen, saya hotel bintang 5. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Janganlah. Jangan memuji diri sendiri ini di rumah Allah. Ya. Baik lagi tadi. Maka itu supaya hati kita bersih, hafalkan ini. Ya. Abu Bakar datang, wahai Abu Bakar. Semua orang tuh harus hati-hati dengan penyakit dalam hatinya berkesyirikan. Kesyirikan itu, wahai Abu Bakar, lebih tersembunyi, lebih samar, lebih nggak ketahuan daripada jalannya semut di atas. Akhirnya Rasul mengajarkan kepada Abu Bakar, zikiran membersihkan hati. Ikutin saya Bapak Ibu walaupun dari jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika inna na'udzubika min an nusyrika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu lima la na'lamuhu. Ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya Allah, lindungilah kami ya Allah dari perilaku yang mengandung kesyirikan ya Allah. Perilaku kami yang berbahaya di dalamnya ada kesyirikan, lindungilah kami ya Allah. Ya Allah, ampun ya Allah. Apabila ada rasa kesyirikan untuk memuji hambamu yang saya nggak ngeh, ampun ya Allah, nggak sadar. Ini hadis tolong dihafal. Sehingga hati kita bersih. Karena kita ke tanah suci, maka sucikan hati. Dari apa? Dari najis. Najis apa? Membesarkan selain Allah. Apa itu kesyirikan? Baik. Ketika kita membesarkan Allah, mengecilkan diri kita. Itu caranya. Lihat di sini, lihat. Seperti timbangan. Kalau kita membesarkan Allah, Allahu Akbar, kita dunia serta kecil. Itu namanya khusyuk. Ya, baik. Jadi kalau kita membesarkan Allah di waktu yang bersamaan kita membesarkan diri, itu nggak tulus itu. Maka itu kita ke tanah suci itu betul-betul dibersihkan hati kita dengan talbiyah. Membesarkan Allah betul-betul membesarkan Allah. Allah Maha besar, saya kecil kemana seperti ya kan? Seperti timbangan. Baik. Maka banyak juga berzikir ini. La ilaha illallah. Ayo sama-sama baca sama-masing. La ilaha illallah. La ilaha. Wahdahu la syarikalah. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, dibanyak-banyak. Ya Allah. Tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang berhak diagungkan, tidak ada yang berhak dipuji-puji selain Engkau ya Allah, hanya Engkau saja. Wahdah. Hanya Allah sendirian doang. Wahdah. La syarikalah. Tidak ada selain Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Lahul mulk. Kerajaan langit dan bumi semua milik Engkau. Walahul hamd. Semua pujian milik Allah. Subhan. Ini banyak-banyaklah berzikir ini. Baik, kita sama-sama mulai niat ya. Niat. Nanti Bapak-bapak Ibu kita mulai dari ini niat. Dari niat sebelum niat kita satu mandi ihram di kota Madinah insya Allah gitu ya. Di kota Madinah kita mandi ihram, keramas bersih semuanya. Ya Allah aku niat mandi ihram. Pakai sabun yang wangi, gosok gigi yang wangi semua. Boleh pakai parfum, boleh asal jangan berlebihan khususnya laki-laki.
Anda apalagi perempuan, cukuplah pakai krim-krim yang wangi. Boleh katanya nggak boleh. Nggak boleh nanti kalau sudah niat di miqat. Sekarang belum. Pak Ustadz, pakaian ihram saya ini pakai waktu dicuci pakai softener. Ini jadi wangi. Enggak apa-apa. Karena belum waktunya berihram. Maka nanti di Medina kita pertama mandi niatkan. Kemudian mohon maaf Bapak Ibu maaf saya. Bulu harus dibersihkan. Bulu yang di sini, di ketiak, dan bulu yang ada di kemaluan kita. Bersihkan, bersih. Itu sunnah Rasul. Potong kuku kita, bersihkan. Semua bersih. Karena nanti ketika berihram dilarang potong rambut, dilarang potong kuku. Larang. Selesai itu, barulah kita siap-siap berangkat ke ke eh, miqat. Di mana itu? Nanti dekat kota Madinah. Eh, Berali namanya. Atau Dzulhulaifah. Nanti naik sana, kita niat di sana. Oke, ada dua niat Bapak Ibu. Pertama, yang buat diri sendiri, ya sudah buat diri sendiri. Oh, saya sudah pernah umroh, saya buat orang tua saya yang wafat. Boleh, boleh. Bagi yang sudah pernah umroh, boleh mengumrohkan orang lain. Tapi umroh orang lain, siapa orang lain? Orang yang mustahil datang ke tanah suci. Baru Anda umrohkan. Di antaranya orang wafat kan nggak mungkin ke tanah suci. Hmm. Seandainya saya berangkat ke tanah suci ini, insya Allah saya akan umrohkan orang lain. Yang mengumrohkan dapat 7 kali dapat umroh, 7 kali. Yang diumrohkan dapat satu umroh. Jadi kalau Bapak Ibu pernah ke Tanah Suci dan pernah umroh, jangan kedatangan hari ini tanggal 26 dan seterusnya kita datang ke Tanah Suci tanpa mengumrohkan orang lain. Oh, buat diri saya, buat orang. Baik. Kemudian sudah bersih, itu namanya sunnatul ihram. Eh, Barulah kita sholat sunnatul ihram. Mandi udah, potong bulu ketiak udah, bulu yang dekat alfitrah sudah semua bersih semua. Anda mandi udah wangi, barulah Anda sholat sunnatul ihram. Apa? Sholat sunnatul ihram 2 rakaat. Rakaat pertama al-kafirun, rakaat kedua al-ikhlas. Kita mulai. Nah, disinilah labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan Engkau. Buat diri sendiri. Kalau saya belum pernah umroh ya Ustadz. Ya sudah, umroh buat diri Anda. Niatnya gimana? Kalau pakai niat, oke, bapak-bapak ikutin saya, walaupun saya juga nggak dengar ya, nggak apa-apa kan di mute ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu, nawaitu. Al-umrata, al-umrata. Wa ahramtu biha, wa ahramtu biha. Lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Dah selesai. Oke, pakai talbiyah. 1, 2, 3. Labbaik Allahumma. Labbaik Allahumma. Labbaik. Baik. Labbaik Allahumma. Labbaik Allah. Umratan. Umratan. Labbaik. Itu. Saya ulangi lagi. Atau pakai talbiyah. Labbaik Allahumma. Labbaik Allahumma. Umratan. Umratan. Labbaik. Jadi itu buat diri sendiri. Tapi buat orang lain, Ustaz, saya sudah pernah umroh. Saya mau umrohkan ibu kandung saya yang sudah wafat. Oke, ikutin saya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu, nawaitu. Al-umrata wa ahramtu biha. Wa ahramtu biha. Lillahi ta'ala an. Nah, pakai an. Buat siapa? Gitu. Jadi saya niat umroh buat si fulan. Labbaik Allahumma umratan an. Baik, ini Pak. Mulai kapan kita ngomong ini? Nanti kalau kita di beralih. Jadi naik bus, saya nggak tahu nanti teknisnya. Di situ kita niat, ya Allah, aku mau umroh. Untuk mamaku, untuk papaku. Satu orang satu. Sekarang untuk mama, ibu kandung. Besok lagi ayah kandung, boleh. Nah, disitulah mulai larangan ihram. Dari kiri ya, perempuan tidak boleh pakai penutup telapak tangan, yaitu sarung tangan.
Perempuan tidak boleh pakai niqab, yaitu cadar nggak boleh. Laki dan perempuan tidak boleh pakai parfum. Semua yang mengharumkan dilarang. Apapun. Termasuk tisu wangi itu. Nggak boleh. Hati-hati ya. Kadang-kadang kita bawa tisu yang wangi kita pakai itu dalam keadaan ihram. Nggak boleh. Jauhilah. Nah. Semua yang menyebabkan kita wangi, niatnya untuk bertatayyub, mewangikan diri, tidak boleh. Tidak pakai. Oke lanjut. Tidak boleh merusak tanaman. Merusak tanaman ini kadangkala kita lupa. Pegang pohon, tek, ambil pelanggaran. Maka kita harus hati-hati. Jangan sampai kita merusak. Selain itu, laki-laki dan perempuan tidak boleh merusak tanaman. Laki-laki dan perempuan tidak boleh pakai parfum. Segala sesuatu yang mengharumkan dilarang. Kemudian laki-laki dan perempuan tidak boleh potong kuku. Ini ada gambarnya dipotong. Laki-laki dan perempuan tidak boleh memotong rambut dalam keadaan ihram. Nggak boleh. Selanjutnya, laki-laki dan perempuan, ini apa ini gambar apa ini? Ini pernikahan. Nggak boleh melakukan akad nikah. Anda dalam keadaan berihram. Nggak boleh. Atau gambar ini dipahami hubungan suami istri. ML. Nggak boleh. Haram. Nah, jadi itu laki-laki dan perempuan. Nah kemudian buat laki-laki saja. Tidak boleh Anda pakaian berjahit. Pakai sepatu. Pakai Levi's. Pakai. Nggak boleh. Nah, ini ihram. Filosofinya. Filosofinya semua milik Allah, maka Allah yang ngatur. Langit dan bumi serta si milik Allah, maka Allah yang mengatur. Maka Allah mau melihat siapa sih yang betul-betul sayang sama aku. Allah mau melihat siapa yang betul-betul cinta Allah. Apakah Anda betul-betul cinta Allah? Ya, taatlah pada Allah. Nah, kecintaan adalah ketaatan. Langit dan bumi milik Allah, maka dialah yang punya hak mengatur. Bapak Ibu, kalaulah saya datang ke rumah Bapak Ibu, taruhlah namanya Bapak Ibu Ahmad dengan Ibu Aisyah berandai-andai. Assalamualaikum Pak Ahmad, Waalaikumsalam. Ayo silakan datang. Masuk, 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 masuk. Tiba-tiba saya ngeliat kulkas di sana. Kita pindah yuk kulkas sana. Pindahin. TV juga harus pindahin. Pasti marah tuan rumah. Hah? Karena yang berhak mengatur adalah yang punya. Begitu juga kehidupan kita. Kehidupan kita. Itu Allah yang ngatur. وَلَيْسَ الْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. Dan orang itu tidak punya apa-apa kecuali yang diusahakan. Allah Akbar. Diusahakan apa ini? Maka kita berjuang untuk berusaha untuk taat kepada Allah. Tunduk, tunduk, taat. Suruh ini, yuk, suruh ini, yuk, yuk. Taat, tunduk, pasrah. Nah, berihram adalah Allah mau mengetes siapa sih yang betul-betul pasrah kepada aku. Kadang-kala, pakaian ihram lama banget. Aduh, aduh. Allah mau tahu siapa yang betul-betul ada yang menjalankan dengan duh. Aduh. Ada yang menjalankan dengan senang. Allah mau tahu. Subhanallah. Baik, kembali ke tadi berihram apa yang diharamkan yang tadi itu. Ya, sekarang eh, kita mulai untuk membahas tentang bagaimana filosofinya tadi. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku datang. Si fulan sudah kembali kepada Allah, berarti maut sudah datang. Maka ketika kita mengatakan labbaik Allahumma marratan, bayangkan kita di dalam kain kafan. Aku datang memenuhi panggilan engkau. Si fulan dipanggil oleh Allah. Inna lillahi wa inna rajiun. Nah kita nggak pakai mati, sudah datang pada Allah. Belum dipanggil, sudah datang ya Rabb. Maka talbiyah, pertama kita pakai talbiyah seakan-akan kita pakai kain kafan. Bayangkan ketika kita berihram, laksana kita kain kafan. Putih-putih. Dan kita akan ditanam dalam tanah. Ya Rabb. Astagfirullahaladzim. Ketika kita berihram pertama, ya Allah ini semua milik engkau. Langit dan bumi serta sisinya milik engkau ya Allah. Termasuk kuku aku milik engkau, rambut aku milik engkau. Engkau melarangnya, aku taat karena ini bukan milik aku. Itu penting, itu penting. Jadi mudah-mudahan kita bisa. Kemudian, ketika kita membesarkan Allah harus mengecilkan diri kita.
Nah, Ya, inilah makan, yang harus makan, dibersihkan dari apa? Dari makan yang kesyirikan. bungkus aja ya. Yang ini nggak suka ikan. Baik, Mas Radit tolong di mute all. Apa saya sebentar ya, saya aja deh. Nanti sebentar saya mute all dulu ya. Eh, supaya tidak terganggu. Sebentar. Baik, sudah saya mute all. Kembali lagi tadi. Ketika kita berihram, ingat kita laksana masuk dalam kain kafan. Labbaik Allahumma marratan. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan Engkau. Maka panggilan Allah adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Seakan-akan kita. Nah, ketika kita berkain kafan, berkain ihram maksudnya, berkain kafan, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Itu laksana kita wafat. Ya Allah, segala puji, segala nikmat semuanya, kepemilikan kerajaan langit dan bumi serta isinya, semua milik Engkau, aku nggak punya apa-apa. Nah, itulah hati jadi bersih. Nah, kedatangan kita datang ke sana kadang-kala lafaz kita mengucapkan innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak, tapi di jalan penuh dengan kesombongan. Lihat jam tangan saya mahal, lihat tas saya mahal, lihat ini saya punya harta, lihat jabatan saya, dilihatku. Bakal lisan dengan hatinya berbeda. Di sini beratnya talbiyah. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini yang berat. Karena membersihkan jiwa itu berat karena di dalam hati kita ada hawa nafsu. Saya harus dipuji, saya punya ilmu, saya harus dipuji, saya punya harta, saya harus dipuji, saya punya jabatan, saya harus dipuji, saya cantik jelita, saya harus dipuji, saya gagah dan nauzubillah min dzalik. Sifat ini ingin dipuji ada di dalam setiap insan. Namanya fujur. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujura wa taqwa. Jadi takwa dan fujur dalam hati kita. Lanjut ya. Jadi ini kata-kata ini menunjukkan kita membersihkan semua yang ada dalam hati kita. Semua milik Allah. Tapi sekali Anda mengatakan ini milik aku, disitulah kesyirikan. Karena syirik adalah membesarkan selain Allah. Lanjut. Kita akan berbicara tentang bagaimana ritual ibadah umrohnya. Ya, pertama kita tawaf. Setelah kita masuk niat, tadi sudah niat labbaik Allahumma umratan, sholat 2 rakaat ihram, kita berangkat ke Mekah, sampai Mekah kita taruh barang-barang, kita langsung tawaf. Ada 2 rukun yang sudah kita lakukan, niat dengan tawaf. Nah, tawafnya Bapak-bapak Ibu perhatikan, harus dalam keadaan suci, dalam bahasa yang lain, harus dalam keadaan sudah berwudu, sudah berwudu. Nah, sekarang hitung-hitungannya nih. Nah, kita mencoba hitung. Bagaimana kita umroh, tawaf. Tawaf itu 7 kali. Yang pertama, masuklah ke Masjidil Haram. Nanti akan saya pimpin. Masuk Masjidil Haram. Doanya. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika a'udzu dan seterusnya. Doa melihat Ka'bah. Allahumma zid hadzal bait tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa zid man syarafa wa 'azama dan seterusnya. Nanti saya pimpin. Ini harus dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu karena ini rukun, hati-hati. Nah, sekarang saya kasih contoh ini. Mulailah dari sini. Woi, satu, itu baru satu tuh. Ketika kita ngeliat Ka'bah, kita ada doanya. Ketika kita ngeliat ini ada doanya masing-masing. Kalau kita baca di sini mungkin nggak cukup waktunya. Nanti ini satu. Berapa kali putar Ustaz? 7 kali. Kita 7 kali putar. Eh, Nah, lanjut. Dua. Ini dua. Berapa kali lagi? Masih 5 lagi. Oke. Tiga. Bayangin. Jadi titik startnya di situ. Berapa kali lagi? Masih 3 lagi. Ini udah 3. 4 kita masuk. 4. Hah, 4 kali. Lagi. Kita belum selesai ini. Ya. 5. Keluar lagi, 6 yang ke-6 kita, subhanallah. 6, langsung aja. 7, dah selesai. Sampai 7 saja. Nah, sekarang saya gambarkan bagaimana kalau Anda ini
batal wudunya. Lihat, perhatikan, perhatikan. Nah, perhatikan kalau batal wudu, batal wudunya. Berandai-andai kita batal wudu. Berandai-andai. Lihat ini. Satu. Perut tuh sakit nih. Dupret. Nah, di sini mulai nih. Berarti duanya gugur, satunya tidak gugur. Dia berwudu, oh, langsung duanya mulai dari sini. Dua. Satunya udah tiga. Mau kentut lagi nih. Empret. Yang keempat saja batal. Oke. Yang satu, dua, tiga enggak. Berarti empat. Empat saja yang batal. Oh iya. Berarti empat. Oke. Lanjut empatnya. Empat. Lima. Enam. Tuh. Pret. Tinggal satu lagi. Berarti tinggal tujuh ini doang. Oh, udah semuanya, berarti tujuhnya saja. Oh, saya harus ngulang lagi. Kenapa tadi saya kentut? Sudahlah, bismillah. Yang ketujuh. Tujuh. Udah, selesai. Ini saya ulang lagi ya. Itu saya rasa jelas. Setelah itu barulah kita doa setelah tawaf dan sholat sunnah tawaf. Apa? Sholat sunnah tawaf. Hukumnya hampir diwajibkan. Muakkadah. Nah, ketika kita sholat, ini ditutup. Bahu sebelah kanan laki-laki ditutup semua. Oke, setelah itu sholat sunnatul tawaf, sunnatul tawaf. Nah, sudah kita kerjakan 2 rakaat. Apabila kita lupa sunnah tawaf, langsung sa'i habis itu saat tahallul selesai sampai hotel. Tadi kita lupa sholat. Maka Anda ke Masjidil Haram, sholat 2 rakaat qadaan. 2 rakaat apa? Sunnah tawaf. Maka jangan sampai lupa sholat sunnah tawaf. Oke, sekarang kita akan membahas tentang sa'i. Ya. Setelah ini kita sa'i. Sa'i beda dengan tawaf. Kalau tawaf kan puter. Kalau sa'i enggak, satu arah satu arah. Hitungannya satu-satu. Perhatikan. Sa'i. Sa'i boleh dibuka, bahu kanan boleh ditutup. Lihat. Satu. Dua. Terus. Tiga. Terus. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Terakhir. Jadi bukan muter, tapi sekali jalan, maka di situ ada angka-angka 1357. Ini angka-angka ganjil nih, 1357. Ini angka ganjil nih, ini 1357. Jadi kalau dari sofa ke Marwah pasti ganjil. Dari Marwah ke sofa itu pasti genap. Nah, Ustadz, apakah saya dalam keadaan saya harus dalam keadaan berwudu? Jawabannya tidak. Boleh tidak dalam keadaan berwudu. Jadi yang bolak-balik kentut tenang tuh. Anda jalan pret, 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 kentut terus nggak apa-apa. Kenapa sa'i? Karena sa'i tidak harus dalam keadaan berwudu. Tapi kalau mau mengeluarkan ampasnya, ya sudah di Bukit Marwah ini. Bukit Marwah di situ ada WC situ. Anda keluar, di situ ada WC. Di Bukit Marwah, Anda pup, pipis, dan seterusnya balik lagi. Mulai lagi dari sini. Oke, nah sekarang ketika kita sa'i ada namanya pilar hijau. Pilar hijau yang ini nih. Pilar hijau. Ya, 2 pilar hijau. Dari Bukit Sofa ke Marwah, 1 pilar hijau. Dari Marwah ke Sofa, 1 pilar hijau. Jadi apa maksud pilar hijau? Kita dianjurkan lari-lari kecil bagi laki-laki. Ya. Rabbik fir, warham, wa'fum, watakarram, dan seterusnya. Nah, itu lari-lari kecil. Perempuan tidak dianjurkan lari-lari kecil. Ini. Ya. Lanjut. Ya. Berarti terus. Nanti Bukit Marwah juga begitu. Terus. Sampailah yang ketujuh. Ya. 7 di Bukit Marwah baru tahallul selesai. Itu tahallul. Jadi tidak ada sholat setelah sa'i. Udah. Tahallul selesai. Ini saya masih gundul nih. Karena juga baru umroh kemarin. Ya. Saya rasa ini saja dulu. Kalau ada pertanyaan, silahkan bapak-bapak, ibu-ibu yang mau bertanya. Kalau tidak, nanti dicatat saja nomor HP saya. Nanti bisa tanya-tanya melalui HP.
Untuk ritual, saya ini saja dulu. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Waalaikumsalam Mas Radit. warahmatullahi wabarakatuh. Ada Terima kasih banyak pertanyaan? Ustadz Arifin. Mm-mm. Tadilah sudah Ibu dan Bapak sudah kita refresh ulang Pertanyaan ini. lagi untuk prosesi ibadah umroh tentunya. Semoga bisa menjadi semakin memantapkan lagi Ibu dan Bapak dalam nanti melakukan prosesi ibadah umroh di Tanah Suci Mekah. Dan tentunya sesuai dengan program, Ibu Bapak nanti dapat 3 kali kesempatan untuk umroh. Jadi yang pertama nanti setelah dari kota Madinah, kemudian yang kedua setelah ziarah kota Mekah, dan yang ketiga ini adalah rangkaian tur ke Taif dengan muhasabah bersama, kemudian ditutup dengan pengambilan mikot di Zulkifli di Taif. Setelah itu bisa melaksanakan ibadah umroh yang ketiga. Jadi kita ada 3 kali kesempatan nanti Ibu dan Bapak. Kemudian saya izin tambahan dari saya mungkin ini sudah sempat dijelaskan oleh rekan saya Ilham sebelumnya pada saat manasik di Hotel Ratan Inn dan juga di Jakarta di kantor kami minggu lalu. Dan keberangkatan nanti Ibu dan Bapak semuanya mulai dari tanggal 26 Agustus sampai dengan 3 September insya Allah program selesai Ibu Bapak semuanya sudah tiba di Indonesia kembali. Kemudian akan dilanjutkan ada yang menginap di hotel, kemudian rombongan Banjarmasin hari berikutnya pada tanggal 4 baru kita terbangkan untuk menuju ke Banjarmasin. Dan untuk detailnya semoga sudah terlihat Ibu Bapak semuanya ya. Jadi nanti langsung dibimbing oleh Ustadz Arifin Jayadi Ningrat. Kemudian kita juga ada dokter yang selalu siap untuk menjaga ibu bapak semuanya. Jadi segala macam apapun keluhan nanti yang dirasakan langsung berkonsultasi dengan dokter Akun. Dan kebetulan mungkin kemarin di Manasik Banjarmasin beliau juga sudah hadir dan memberikan waktunya sedikit. Nah, insya Allah beliau akan memantau ibu dan bapak semuanya. Jadi karena di sana saat ini memang terutama di kota Madinah sedang cuaca iklimnya ekstrim, jadi bisa mungkin 6 atau 7 kali lebih panas dari yang Indonesia dan itu bisa juga bertahan sampai dengan malam. Kadang angin kemudian suhunya itu juga masih panas. Nah, itu kadang bikin badan jadi tidak enak mulai dari tenggorokan nantinya berawal dari situ kemudian menjalar nanti ada yang sakit-sakit badan begitu jadi untuk mengantisipasi hal tersebut silahkan apapun nanti keluhannya bisa langsung ke dokter akun dan juga kami juga mengharapkan ibu bapak semuanya bisa membawa obat-obatan pribadi seperti vitamin kemudian ada eh, obat-obatan yang lain juga yang biasa dikonsumsi dan cocok dengan ibu bapak semuanya itu sangat direkomendasikan untuk menjaga daya tahan tubuh tentunya. Kemudian jumlah total peserta nanti ada 21 orang, satu bis. Kemudian masuk ke keberangkatan awal, jadi kita bedakan dua di atas keberangkatan domestik Banjarmasin dan juga di bawahnya keberangkatan internasional. Yang pertama, keberangkatan domestik dari Banjarmasin nanti akan start mulai berkumpul di Bandara Samsudin Nur Banjarmasin dengan titik kumpul lokasi di Kordia Hotel, jadi menyatu dalam bandara juga, mulai pukul 4 waktu Indonesia Tengah. Jadi saya ulangi lagi, mulai pukul 4 pagi, Ibu Bapak diharapkan semuanya sudah bersiap dan sudah berada di Bandara Samsudin Nur atau Kordia Hotel. Karena di situ nanti akan ada prosesi pelepasan yang tentunya akan diakomodir dari Asnur Group. Jadi ada beberapa rangkaian yang harus dilewati sebagai pelepasan ibu dan bapak semuanya, baik yang peserta untuk umroh dan juga
peserta program ziarah Wali Songo. Jadi nanti di situ ada prosesi pelepasan ibu bapak semuanya. Jadi diharapkan sekali lagi pukul 4 pagi sudah berada di Bandara Samsudinur. Nur. Kemudian untuk yang dari Banjarmasin akan diberangkatkan menuju ke Jakarta dengan pesawat Garuda Indonesia yang insya Allah akan take off pada pukul 7 WITA. Jadi nanti setelah prosesi pelepasan berakhir, kurang lebih pukul 5 lebih 25 menit, kita langsung antar seluruh jemaah menuju ke ruang tunggu penerbangan Garuda Indonesia menuju Jakarta. Kemudian boarding kurang lebih pukul 6 pagi, start jam 7. Insya Allah tidak ada kendala delay, kita semua berangkat menuju Jakarta dan landing di Terminal 3 pada pukul 7 lebih 50. Nah, di sini nanti Bu Bapak yang dari Banjarmasin sudah didampingi oleh Dokter Akun karena beliau juga domisili dari Banjarmasin juga. Jadi tenang, ada yang mengawal tentunya. Sesampainya di Terminal 3 nanti sudah ada tim handling kami yang bersiap di area konvayor. Jadi untuk perbagasian sudah tidak perlu eh, khawatir lagi, sudah akan kami handle. Ibu Bapak nantinya akan kami antar menuju ke area parkiran karena untuk keberangkatan ibadah umroh seluruh jemaah yang dari Bandara Soekarno-Hatta itu sekarang dipindah ke Terminal 2. Jadi nanti akan kita transfer semuanya menuju ke Terminal 2. Dan untuk yang dari Jakarta, nanti kami harapkan Ibu dan Bapak bisa sampai di Bandara Soekarno-Hatta, Terminal 2F, dan drop off-nya bisa di gate 6, itu mulai pukul 8 pagi, waktu Indonesia Barat. Jadi pukul 8 yang dari Jakarta, silahkan langsung menuju ke Bandara Soekarno-Hatta, Terminal 2F, keberangkatan internasional atau Terminal Umroh, kemudian gate untuk drop off dari kendaraan itu ada di paling ujung nomor 6. Jadi nanti Ibu Bapak bisa turun di situ. Di depan Ibu Bapak turun, segaris lurus sudah gerbang. Nanti ada tim kita yang akan mengambil dan menghampiri Ibu Bapak untuk menuju ke ruang tunggu. Dan di situ nanti akan berkumpul bersama-sama, akan kita adakan briefing sebentar, kemudian foto bersama sekali lagi sebelum masuk ke ruang tunggu dan boarding. Dan insya Allah juga tidak ada kendala, jadi ini lumayan agak cepat. Dengan pesawat Saudi Arabia nantinya menggunakan pesawat Saudi Arabia langsung menuju ke Madinah. Take off dari Jakarta pukul 12. Jadi setelah perbagasian selesai, nanti pada saat di ruang tunggu, para jemaah akan kami berikan waktu untuk profiling di depan counter check-in masing-masing dan di situ akan dibagikan paspor beserta boarding pass. Setelah itu selesai, masuk ke dalam pesawat, insya Allah tidak ada kendala satu apapun. Pukul 17 lebih 25 menit sore hari, itu sudah tiba di Madinah. Jadi Ibu Bapak nanti sudah langsung tiba di Madinah sore hari, menunggu bagasi, kemudian kita langsung transfer menuju ke hotel. Selesai untuk keberangkatan sampai dengan kota Madinah. Kemudian ini ada kepulangan tiga terakhir. Tiga terakhir yang pertama kepulangan internasional hari Kamis 3 September take off dari Bandara Jeddah pukul 1 lebih 55. Jadi nanti akan eh, check out hotel sehari sebelumnya pukul 14. Kita akan city tour terlebih dahulu di kota Jeddah dan pada sore hari menjelang maghrib kita akan bersantai di Corniche. Di situ kita makan malam terlebih dahulu. Selesai itu kita langsung transfer menuju ke bandara. Jadi kurang lebih pukul 19 atau 20 malam waktu Jeddah, Ibu Bapak semuanya sudah di Bandara Jeddah untuk persiapan kepulangan. Setibanya di Jakarta, nanti untuk rombongan Banjarmasin akan menginap 1 malam.
Jadi untuk yang Jakarta nanti bisa langsung pulang. Khusus untuk yang melanjutkan penerbangan menuju ke Banjarmasin, nanti akan berangkat pada hari Jumat. Jadi karena memang connecting flight-nya tidak tersedia pada saat kedatangan internasional itu sudah sore hari, kemudian kita langsung menuju ke hotel untuk menginap sebentar. Pagi harinya, setelah sarapan, nanti akan kita langsung transfer menuju ke Terminal 3 untuk melaksanakan transfer menuju ke kota Banjarmasin. Take off pukul 6:30 dan dijadwalkan sampai di Banjarmasin pada pukul 9:30. Dan juga ada jemaah yang pulang dari Palangkaraya, nanti juga akan kita handling. Untuk hotel yang akan digunakan, Madinah, mulai dari tanggal 29 sampai tanggal 26 sampai dengan 29, selama 4 hari 3 malam di Movenpick. Kemudian Hotel Mekah, nanti Ibu Bapak di Hyatt Regency, mulai dari 29 Agustus sampai dengan 2 September, selama 5 hari 4 malam. Kemudian ini adalah rekap dari 9 hari rute umroh, mulai dari mendarat program Madinah dahulu, kemudian sehari setelah menginap, Ibu Bapak semuanya akan kita ajak untuk melaksanakan seremonial seperti biasa, seperti tahun-tahun sebelumnya, ziarah Masjid Nabawi, dalam Masjid Nabawi. Jadi di situ kita juga akan mengunjungi makam Baqi, kemudian kita akan melaksanakan Hut Hasnur tentunya yang ke-60 pada pagi hari. Jadi setelah sholat subuh nanti bisa diatur, bisa setelah makan pagi atau sebelum, begitu berkumpul di depan lobi masing-masing hotel, kemudian kita langsung melaksanakan ibadah ziarah. Nah itu baru pulang lagi. Dan juga jadwal Raudah juga sudah kita amankan. Jadi nanti akan kita share permit untuk masuk ke raudahnya untuk yang laki-laki dan juga yang perempuan. Dan setelah selesai menuju ke kota Mekah, ibadah umroh yang pertama, kemudian yang kedua setelah ziarah, plus ada acara agenda tur Taif, kemudian bisa dilaksanakan program umroh yang ketiga, setelah itu kepulangan dari Bandara Jeddah. Ada beberapa tempat yang akan dikunjungi, Mekah, Masjidil Haram, kemudian ziarah si Arafah, Mina, Jabal Rahmah, Museum Al-Wahyu, kemudian final nanti kita melihat waktu juga pada saat pulang Museum Al-Mudi dan juga Tur Taif. Untuk di kota Madinah, nanti ada di Raudhah dan juga Masjid Nabawi, pada saat ziarah Masjid Kuba, Jabal Uhud, Kebun Kurma, dan juga ziarah Makam Bati dan sekitar Masjid Nabawi. Ini ada beberapa contoh gambar yang bisa dilihat Ibu Bapak nanti menjadi referensi pakaian yang mungkin akan dipersiapkan. Tentunya biasanya gamis, kemudian baju koko, celana kain yang nyaman untuk Bapak-bapak tentunya itu diperbolehkan. Jadi kemeja juga boleh, tidak ada keharusan untuk membawa pakaian yang seperti apa. Yang penting nyaman dan juga sopan seperti itu. Dan ini ada penerbangan kita kurang lebih 8 sampai 9 jam menuju ke kota Madinah. Begitupun juga kepulangan dari Jeddah kurang lebih sama dengan perbedaan waktu di Arab Saudi lebih lambat 4 jam. Dan ini ada detail dari keberangkatan seperti yang sudah saya sampaikan. Kumpul di Kordia Hotel mulai pukul 4, kemudian ada acara registrasi dari sampai dengan rangkaian acara pelepasan mulai dari pukul 4 sampai dengan 5:25 WITA. Ini untuk yang dari Jakarta, jadi langsung menuju ke Terminal 2, drop off gate 6, Terminal 2F keberangkatan umroh. Ini ada ringkasan sedikit, nantinya pun akan kita share Ibu Bapak semuanya ya untuk program-program. Dan ini ada gambar, saya izin putar. Jadi pada saat ziarah Baqi memperingati Hut Hasnur, kita akan melewati makam Baqi. Tanggal 27 Agustus. Ya ahlal baqi al-gharqad. Assalamualaikum
Oke. Selesai nanti pada hari keempat, hari Sabtu, Ibu Bapak akan kita transfer untuk menuju ke kota Mekah melaksanakan ibadah umroh pertama menggunakan kereta cepat dan tentunya nanti akan kita mampirkan atau singgah sebentar di Mikot Bir Ali, kota Madinah. Jadi ada beberapa persiapan. Satu, ini juga penting yang ingin saya sampaikan. Jadi silahkan Ibu dan Bapak, jika memang eh, tas lempang kita yang sudah kita distribusikan, insya Allah sudah bisa mengakomodir beberapa barang-barang penting Ibu Bapak semuanya, seperti ada uang, cash, kemudian handphone, paspor, jam tangan, kacamata, lalu ada beberapa benda-benda lain yang penting dan berbau unsur logam. Itu kami harapkan sebelum masuk ke area pemeriksaan X-ray, semua benda-benda tersebut sudah dimasukkan ke dalam satu wadah atau tas lempang dan tertutup dengan rapat. Untuk menghindari beberapa benda mungkin yang kita lupa, tidak diambil pada saat di X-ray. Jadi untuk mengantisipasi hal-hal yang kita tidak inginkan, ada beberapa benda yang tertinggal atau hilang. Begitu. Jadi sebelum masuk ke X-ray pemeriksaan, semua benda yang melekat di eh, tubuh kita, aksesoris tentunya, dan juga ID card itu silahkan dimasukkan ke tas lempang. Dan juga pada saat di imigrasi kota Madinah, Bandara Madinah dan juga Jeddah, ini juga nanti tinggal disesuaikan dengan keinginan dari petugas. Biasanya untuk store fingerprint atau sidik jari, kemudian disuruh untuk berfoto, setelah itu menyerahkan paspor, kemudian dicap, bahwa bisa langsung keluar menuju ke area bus. Dan paling kalau semisal, karena kita sudah melaksanakan penerbangan agak lama, 9 jam, biasanya ada beberapa orang yang sidik jarinya tidak terlalu responsif, itu juga silahkan diberi pelembab di depan konter imigrasi, mereka ada hand sanitizer di situ, bisa digunakan. Kalaupun tetap tidak bisa terdeteksi di mesin mereka, itu juga tidak perlu khawatir, nantinya Ibu Bapak diarahkan untuk menuju ke ruangan mereka, kemudian di ruangan tersebut paspornya cuma dicap saja. Setelah itu bisa langsung keluar kembali. Jadi tidak perlu untuk khawatir. Ini kemudian ada satu lagi yang akan saya sampaikan dan cukup krusial karena memang kemarin kurang lebih 2 minggu yang lalu saya juga merasakan suhu di Madinah itu sangat terik dan panas, mulai dari pagi hari, siang hari, kemudian malam hari, Isya itu juga masih sangat panas. Jadi silahkan untuk dipersiapkan eh, body lotionnya, kemudian botol spray kosong yang nantinya akan kita bisa isi air zam-zam, kemudian kita bisa gunakan spray ke area bagian tubuh kita yang mengalami kekeringan. Kemudian pelembab, baik itu untuk kulit dan juga untuk area wajah, bibir, itu juga wajib sekali langsung bisa digunakan sesampainya di kota Madinah. Lalu obat tetes mata itu juga kami sarankan sangat untuk dibawa karena di Madinah selain dari panas di sana juga kering. Jadi akan membuat agak ketidaknyamanan tentunya bagi yang sensitif. Kemudian di Mekah di sini agak lebih mendingan, jadi kurang lebih 2 kali suhu di Indonesia. Kemudian tidak terlalu panas seperti di Madinah. Jadi kita bisa sesuaikan untuk penggunaan beberapa benda-benda tersebut. Tentunya selain dari barang-barang tadi seperti kacamata, kemudian payung itu juga jangan lupa untuk selalu dibawa-bawa ketika ibu dan bapak berada di luar hotel, terutama pada saat program ziarah. Dan ini ada beberapa jadwal sholat dan juga jadwal makan. Insya Allah untuk di hotel ibu bapak semuanya, karena standar di bintang 5, kepadatan pada jam-jam tertentu
bisa diatasi. Jadi masih banyak ruang kosong, kemudian makanan juga banyak berlimpah seperti itu. Dan mungkin yang perlu digarisbawahi selain dari jadwal makan adalah jadwal sholat. Jadi untuk jadwal sholat, walaupun nanti pada saat di hotel mungkin liftnya cepat begitu, ketika kita mepet, banyak pintu-pintu yang berada di masjid itu sudah ditutup. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut, silahkan nanti bisa 1 jam sebelum sudah persiapan menuju ke masjid dan kita bisa bebas untuk masuk ke masjid tanpa harus memutari atau mencari jalan lain, pintu lain yang masih dibuka. Dan hotel akomodasi bisa dilihat ini dekat sekali, jadi nyebrang sekali, jalan kecil, ibu bapak nanti langsung menuju ke area pelataran. Untuk hotel Hyatt Regency Mekah, kemudian untuk di Madinah, Movenpick itu juga berada di area pelataran dan juga satu gedung dengan area supermarket. Jadi ketika ibu bapak mungkin ada kebutuhan dan lupa tidak terbawa dari Indonesia itu bisa dicari di supermarket tersebut Bin Daud. Itu di gedung yang sama. Dan untuk area sholat untuk ibu-ibu juga tinggal segaris lurus saja keluar dari gerbang 329 atau 330 warna merah nanti langsung menuju ke area sholat untuk wanita dan juga untuk jadwal raudhah akan kita sudah siapkan tentunya untuk area hotel Movenpick dan ini ada peraturan traveling bag jadi untuk Saudi Airlines dapat bagasi jatah 2 koper dengan maksimal masing-masing koper di 23 kilogram dan juga hand carry dengan maksimal di 7 kilogram. Ini ada beberapa benda yang boleh dan tidak boleh dimasukkan ke dalam koper kabin. Jadi yang boleh dimasukkan ke koper kabin adalah benda-benda elektronik seperti laptop, kemudian tab, ada charger, lalu ada power bank dengan maksimal daya di 20.000 mAh. Jadi bisa dimasukkan ke tas kabin. Dan teruntuk power bank tidak boleh dimasukkan ke koper bagasi. Jadi harus dimasukkan ke koper kabin. Dan yang benda-benda yang harus dimasukkan ke koper bagasi itu ada benda-benda tajam, gunting, pisau, pemotong kuku, kemudian ada korek api, ada cairan yang melebihi 100 mililiter, obat cair, gel, parfum, air mineral, kemudian ada lagi alat make up, sabun cair, lalu ada madu mungkin, dan juga ada yang membawa bahan makanan dari Indonesia, sambal, kemudian ada Indomie dan lain sebagainya, atau rendang kering, itu silakan dimasukkan ke koper besar. Jadi ada beberapa tambahan dari koper kabin, dan ini ada beberapa himbauan yang kita akan sampaikan karena nanti penerbangan itu adalah cukup panjang, 8 sampai 9 jam. Kalau kelamaan duduk biasanya kita merasa kesemutan karena peredaran darah eh, banyak yang tertumbuh di area kaki begitu. Jadi kita sarankan untuk eh, melakukan peregangan sedikit-sedikit seperti itu. Dan untuk mata uang juga sepengalaman kami secukupnya saja ibu bapak bisa membawa uang cash eh, rial Saudi begitu karena nantinya apapun transaksi yang ada di kota Mekah maupun Madinah itu sekarang sangat mudah. Jadi ketika ibu bapak ingin membutuhkan cash, bisa tarik tunai di ATM dekat hotel. Terdapat menu bahasa Indonesia juga, kemudian bisa digunakan seluruh ATM yang berlogo Visa, Mastercard, begitu. Kemudian pada saat transaksi di toko, kemudian di kafe mungkin begitu, eh, yang sudah ada NFC kartu, kemudian ada kartu yang tersimpan di dawai atau handphone itu juga tinggal di tap-tap saja, begitu juga sangat mudah. Jadi bisa semuanya. Untuk pakaian sesuai dengan tadi yang sudah di-share oleh Ibu Cindy, ada beberapa eh,
kita PDF-kan di situ masing-masing yang masuk ke koper kabin, tas ransel atau koper bagasi. Jadi silahkan untuk disesuaikan dengan jumlah masing-masing tentunya. Dan satu yang di garis bawah yaitu topi, scarf, kaos kaki, kacamata hitam dan payung. Ini sangat kita himbau untuk selalu dibawa. Kemudian sepatu, sandal itu juga silahkan mulai dicek lagi karena di sana baik itu di Mekah maupun Madinah kita banyak berjalan di area masjid itu dengan bahan dasar lantai marmer dan juga keramik. Jadi ada beberapa mungkin sandal atau sepatu yang sangat mudah licin. Jadi kita sarankan untuk diganti mulai dari sekarang bisa dicek jadi agar tidak eh, menjadi sesuai yang tidak kita inginkan tentunya nantinya terpeleset atau dan tentunya yang kuat begitu. Juga obat-obatan yang sering untuk dikonsumsi selama perjalanan, kemudian vitamin dan juga body cream, lotion, lip gloss, hand lotion, masker juga kita sangat sarankan ketika nantinya ibu bapak agak kurang enak badan itu bisa digunakan karena sekali lagi kita di sana berkumpul dengan banyak orang dari berbagai macam negara, tentunya membawa virus dan penyakit endemi masing-masing. Jadi ketika ibu dan bapak fisiknya sedang tidak bagus, tidak fit, insya Allah dengan proteksi masker yang digunakan nanti eh, bisa melindungi. Ada ini juga yang terakhir, ada colokan listrik. Jadi bisa dibeli di toko listrik terdekat rumah model yang universal. Jadi yang Saudi berlaku di hotel nanti kebanyakan yang eh, kolom warna kuning kaki tiga. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan travel charger universal yang ibu bapak beli dari rumah dan tentunya ini juga jangan sampai lupa karena pengalaman ada jemaah yang lupa, kemudian baru kepikiran pada saat di bandara. Yang tadinya kita bisa beli hanya di 60 sampai 80 ribu rupiah, ketika di bandara nanti harganya bisa 700 sampai 1 juta rupiah. Jadi sayang sekali. Jadi jangan sampai terlewat. Kemudian untuk keamanan di sini hari-hari bebas. Jadi kita di situ ada beberapa free program. Tentunya nanti kalau semisal ibu bapak ada kebutuhan ingin tambah untuk ibadah umroh, pengambilan mikot itu nanti kita bisa akomodir, kemudian kita bisa setupkan, kemudian ada beberapa mungkin yang ingin makan malam di luar, begitu juga silahkan untuk berkonsultasi. Jadi akan kita semua amankan agendanya. Dan juga yang pertama nanti paspor ibu dan bapak akan kita kumpulkan pada saat kedatangan di bandara dan akan kita bagikan lagi pada saat kepulangan. Jadi untuk antisipasi tercecer atau hilang begitu dan juga pada saat di bandara Jeddah, Jeddah dan juga Madinah, ketika ada beberapa petugas yang mencurigakan, kemudian ibu tidak tahu bahasanya, kemudian mereka meminta untuk menunjukkan identitas paspor itu juga eh, jangan diperlihatkan. Jadi tinggal pergi saja. Kalau di situ ada terdekat tour leader atau dokter, kemudian ada guide mutawif yang bertugas, bisa langsung menghubungi atau menghampiri. Jadi nanti biar mereka yang akan membantu. Kalau tidak ada, langsung tinggal pergi saja. Dan untuk tambahan, di sini ada beberapa larangan tentunya yang sekarang berlaku. Dilarang membuang sampah sembarangan, kemudian dilarang berkumpul atau berkerumun. Ini biasanya kalau kita janjian, kemudian baru ingat ada beberapa teman yang ketinggalan dan kita harus berhenti di depan pintu masuk masjid. Biasanya ini itu akan langsung diusir oleh petugas. Jadi kalau ingin janjian, silakan langsung kumpul di lobi lengkap semua baru langsung menuju ke masjid. Kemudian dilarang merokok. Ini juga ada beberapa spot-spot yang eh, sekarang dijaga oleh polisi. Jadi nanti untuk yang masih merokok akan kita bantu tentunya dengan mutawif. Kemudian dilarang membentangkan spanduk yang menciriakan kelompok. Ini juga kita wanti-wanti dan di Hasnurkut juga berangkat
ada berbagai macam entitas. Dilarang membentangkan foto ini tentunya di area masjid. Jadi di area masjid di pelataran itu tidak boleh berfoto menggunakan identitas atau spanduk. Di luar dari itu, pada saat ziarah itu kita perbolehkan nantinya. Dan dilarang mengambil benda atau barang yang tercecer di sekitaran. Dan yang terakhir adalah paket roaming. Paket roaming ini juga penting. Eh, Silahkan untuk dipesan melalui provider masing-masing, baik itu di Telkomsel, Indosat, Axis, Excel, tidak ada masalah semuanya di sana. Jadi bisa digunakan dengan lancar, bisa dipilih yang 10 atau 12 hari, kemudian jumlah gigabyte-nya juga silakan untuk disesuaikan. Biasanya kalau untuk chattingan saja 5 giga, keseluruhan program itu cukup. Kemudian ketika memang mengharuskan untuk ada beberapa media sosial yang dibuka, kemudian ada keperluan untuk pekerjaan juga, itu kami harapkan bisa mengambil di atas 5 giga, baik itu 10 maupun yang lebih dari itu. Saya kira itu paling nantinya pada saat di Saudi, ketika ada kendala, kita lihat di handphone ada sinyalnya, namun kita coba chat di WhatsApp, itu tidak terkirim, itu silakan untuk di mode on off kan, airplane mode-nya atau mode pesawat di handphone, itu biasanya nanti akan kembali normal lagi. Kemudian di sini ada juga di luar dari paket provider masing-masing ada data MiFi, itu juga kita tidak sarankan karena kalau salah satu yang membawa device berjauhan tidak terjangkau dengan HP kita, nantinya tidak bisa mm, terkoneksi begitu. Jadi kita harapkan semua masing-masing bisa berpaket data melalui handphone masing-masing juga. Kira-kira seperti itu, Ibu dan Bapak semuanya, untuk beberapa hal-hal perhatian yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, Ibu, Bapak semuanya? Boleh dipersilahkan. Di sini juga ada kontak yang bisa Ibu dan Bapak hubungi. Ada Ustadz Arifin yang pertama. Jadi nanti ketika ada pertanyaan mengenai prosesi ibadah, kemudian ada beberapa pertanyaan lain eh, yang lingkupnya dalam ibadah program umroh, begitu bisa dengan nomor Ustadz Arifin. Tentunya nanti bisa diawali dengan salam, kemudian memperkenalkan diri, Jemaah Umroh Hasnur Group tahun 2026 gitu. Ya akan insya Allah bisa dijawab oleh Ustadz Arifin. Kemudian saya Radit dan juga Ilham juga siap membantu untuk teknis eh, dan juga program, dan juga mungkin ada beberapa pertanyaan lain sebagai persiapan keberangkatan seperti itu, bisa dengan saya dengan juga Ilham. Kemudian di sini juga ada Ahmad Maulana atau Pak Nana, nantinya yang akan bertugas di Bandara Samsudin Nur. Jadi ibu bapak ingin bertanya titik kumpul, kemudian ketika sudah di bandara eh, bisa menghubungi beliau, nanti akan dijemput oleh beliau untuk menuju ke tempat Kordia Hotelnya. Begitupun yang ada di Jakarta, beliau juga bisa berkoordinasi dengan tim juga. Seperti itu, Ibu dan Bapak, ada yang ditanyakan? Saat ini di Banjarmasin sudah pukul 18, sebentar lagi maghrib ya. Jika tidak ada lagi yang ditanyakan Ibu Bapak, nanti bisa lanjut lagi di grup. Kemudian saya izin untuk tutup acara manasik pada sore hari ini. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada calon jemaah umroh dari Hasnur Group tahun 2026 yang telah menyempatkan hadir di Zoom meeting sore hari ini sampai dengan petang ini. Insya Allah
apa-apa yang sudah kami sampaikan, mulai dari Ustadz Arifin, kemudian ada beberapa perhatian yang tadi dipaparkan bisa menjadi bekal sekali lagi ibu bapak semuanya untuk mempersiapkan keberangkatan ibadah umroh pada tanggal 26 Agustus mendatang. Dan Ustadz Arifin, kami ucapkan juga terima kasih banyak telah hadir dan menyempatkan waktunya untuk memberikan pemaparan fikih manasik sore hari ini. Dan alhamdulillah, seluruh sesi pada kegiatan manasik sudah kita lampaui bersama. Demikian sudah acara manasik hari ini. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Radit selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada salah dan keterbatasan dalam pelaksanaan kegiatan hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, Ibu dan Bapak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu Bapak yang tadi tidak bisa lanjut, kemudian yang tidak bisa hadir tentunya nanti setelah ini akan saya coba upload di kanal YouTube dan langsung akan saya distribusikan ke grup. Jadi Ibu Bapak bisa memutar ulang kembali seperti itu kira-kira. Dipersilahkan Ibu Bapak untuk eh, live group, live Zoom kali ini dan juga Ustadz Arifin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.